Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok G kelas C semester 4 yang akan mempresentasikan tentang mafia tanah di Indonesia, tantangan penegakan hukum dan Tanah kepastian hak atas tanah. merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan dijamin pengelolaannya oleh negara sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah serta terbatasnya ketersediaan lahan sering menimbulkan sengketa dan konflik pertanahan. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sengketa dan konflik tanah terhadap munculnya mafia tanah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi isu hukum. 1. Kepastian hukum. Hak atas tanah masih terjadi sengketa kepemilikan tanah akibat sertifikat ganda, pemalsuan dokumen, dan administrasi pertahanan yang belum tertib. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Adanya keterlibatan oknum pejabat atau pihak tertentu yang menyalahgunakan jabatan untuk mendukung praktik mafia tanah. Berikut yang ketiga, pelindungan hak masyarakat. Belum optimalnya pelindungan hukum bagi pemilik tanah yang sah sehingga masyarakat rentan menjadi korban mafia tanah. Dasar hukum Undang-Undang NRI 1945 pasal 33 ayat 3 UU PA nomor 5 tahun 1960. Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi isu hukum. Yang pertama, efektivitas penegakan hukum. Penindakan terhadap pelaku mafia tanah menghadapi berbagai hambatan sehingga belum memberikan efek jera yang maksimal. Yang kedua, transparansi dan digitalisasi pertanahan. Belum optimalnya sistem digital dan integrasi data pertanahan membuka peluang terjadinya manipulasi data dan pemalsuan dokumen. Yang ketiga, koordinasi antar lembaga. Perlu sinergi yang lebih kuat antara ATR atau BPN, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani kasus mafia tanah. Dasar hukumnya yaitu Permen ATR atau BPN nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Terdapat 3 dasar hukum yang menjadi landasan. Yang pertama, pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini menjadi dasar bahwa negara berwenang mengatur dan melindungi hak atas tanah demi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU PA. Pasal ini mengatur hak atas tanah dan mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri ATR atau BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Pasal ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang sering dimanfaatkan oleh mafia tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mafia tanah bukan semata ulah oknum, melainkan produk kelemahan sistematik administrasi dan penegakan hukum pertahanan selama regulasi tumpang tindih dan kepastian hak atas tanah belum terjamin. Mafia tanah akan terus beroperasi. Solusinya adalah reformasi struktural, bukan sekedar penindakan individual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatela dengan NIM 2024 2164.
Kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya yang mengenai kontra, yaitu administrasi pertahanan yang belum tertib dan aturan tumpang tindih membuka celah kejahatan. Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah memudahkan mafia tanah beroperasi. Banyak korban kehilangan tanah karena lemahnya perlindungan hukum. Kesimpulannya yaitu mafia tanah juga muncul akibat kelemahan sistem hukum dan administrasi pertahanan. Sekian, terima kasih. Adanya mafia tanah lebih disebabkan oleh ulah oknum yang menyalahgunakan kewenangan melalui pemalsuan dokumen, rekayasa gugatan, dan manipulasi data pertanahan. Praktik ini sering melibatkan pihak yang memiliki akses terhadap administrasi pertanahan, seperti oknum pejabat atau pihak terkait lainnya, sehingga akar permasalahannya terletak pada perilaku individu yang sengaja melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Kesimpulannya yaitu mafia tanah lebih disebabkan oleh oknum yang menyalahgunakan kewenangannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Said Nabhan dengan NIM 2024201140. Di sini saya akan menjelaskan argumentasi kontra. Argumentasi kontra. Mafia tanah tidak hanya disebabkan oleh oknum, tetapi juga oleh kelemahan sistem hukum dan administrasi pertanahan yang masih membuka celah terjadinya kejahatan. Ketidaktertiban administrasi, tumpang tindih aturan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat praktik mafia tanah mudah berkembang dan menyebabkan masyarakat rentan kehilangan hak atas tanahnya. Kesimpulannya yaitu mafia tanah juga muncul akibat kelemahan sistem hukum dan administrasi pertanahan. Sekian dari saya. Argumentasi kontra menurut saya, mafia tanah lebih disebabkan oleh oknum daripada kelemahan sistem hukum di Indonesia. Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur pendaftaran dengan perlindungan hak atas tanah. Permasalahan mafia tanah umumnya muncul karena oknum yang menyalahgunakan kewenangan, memalsukan dokumen, atau praktik korupsi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sebaik apapun sistem hukum, jika integritas pelaksanaannya rendah, maka pelanggaran tetap dapat terjadi. Dengan demikian, akar utama masalah mafia tanah bukan terletak pada sistem hukumnya, melainkan pada perilaku oknum yang tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Agustin dengan NIM 2024201182. Saya akan menyampaikan argumentasi pro terkait mafia tanah di Indonesia. Menurut saya, munculnya mafia tanah lebih disebabkan oleh oknum yang menyalahgunakan kewenangan dan melanggar hukum, seperti pemalsuan dokumen, rekayasa gugatan, serta penguasaan tanah secara ilegal. Praktik tersebut sering melibatkan pihak yang memiliki akses terhadap administrasi pertahanan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga merugikan pemilik tanah yang sah dan bertentangan dengan tujuan hukum dalam memberikan kepastian serta pelindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan mafia tanah harus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku agar hak masyarakat atas tanah tetap terlindungi. Demikian argumentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan,
sengketa dan konflik tanah yang terus meningkat merupakan dampak nyata dari eksistensi mafia tanah di Indonesia yang bekerja secara sistematis melalui pemalsuan dokumen dengan melibatkan oknum pejabat. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga tanah yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran justru berubah menjadi sumber konflik bagi masyarakat sebagai korbannya. Solusi atau rekomendasi. 1. Sistem administrasi pertanahan, percepatan digitalisasi dan integrasi data pertanahan antara BPN, pemerintah daerah, pengadilan, serta notaris PPAT untuk mencegah pemalsuan dokumen dan sertifikat ganda. 2. Penegakan hukum, penindakan tegas, cepat, dan transparan terhadap seluruh pelaku mafia tanah tanpa memandang jabatan atau status. 3. Optimalisasi Satgas anti mafia tanah, peningkatan kewenangan sumber daya dan koordinasi Satgas dengan kepolisian, kejaksaan, serta ATR atau BPN guna memperkuat pencegahan dan penanganan kasus tersebut. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang beretikat baik, memberikan kepastian hukum dan mempercepat penyelesaian sengketa tanah agar hak masyarakat terlindungi. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, mendorong masyarakat untuk mendaftarkan tanah, menjaga dokumen kepemilikan, dan memeriksa legalitas tanah sebelum transaksi. Kolaborasi pemerintahan dan masyarakat, membangun pengawasan bersama melalui pelaporan aktif serta edukasi publik untuk menekan praktis mafia tanah. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.